Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Kita tadi dengar kisah yang luar biasa inspiratif dari Ustadz Syam ya. Insya Allah. Nah kita kalau lihat orang lain nggak benar gitu ya. Kita harus prasangka baik. Bahkan Ibn Arabi rahimahullah seorang ulama tasawuf, ini kan tasawuf underground ya. Ibn Arabi beliau mengatakan seandainya saya itu melihat orang yang bermaksiat di depan mata saya, terang-terangan saya lihat. Kemudian orang itu berjalan dan terhalang dari pandangan saya oleh sebuah pohon. Kemudian kelihatan lagi, saya yakin orang itu adalah waliullah. Ya. Kemudian ditanya Ibn Arabi, bagaimana bisa begitu? Jawabannya adalah ayat yang akan dibacakan oleh Ustadz Syam berikut. Inna Allah yuhibbut tawabin. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Cobaan ya. Allah yang maha mencintai, Allah yang maha menyayangi. Allahnya kemudian berkata dengan kalimat penegas, inna. Jadi Allah tuh nggak butuh pernyataan sebetulnya, karena ucapannya udah lebih dari pernyataan. Tapi Allah pengen memberikan kabar gembira itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawabin, mencintai orang yang berulang kali bertobat. Artinya tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Iya, kita nggak bisa mengatakan percuma kamu tobat kumat lagi. Karena orang ketika tobat nggak pengen kumat. Orang ketika tobat nggak pengen kumat. Ada nafsu, ada syaitan. Sadar, tobat lagi. Memang begitu manusia. Lah Ibn Arabi mengatakan tadi, ketika dia hilang dari pandangan saya tidak melihat orang yang tadi maksiat di depan saya, terhalang sesuatu, saya yakin dia adalah kekasih Allah. Bagaimana kamu bisa yakin dia kekasih Allah? Sederhana, karena Allah sudah mewahyukan, sesungguhnya Allah mencintai. Sesungguhnya Allah mencintai siapa? Orang yang gemar bertobat dan orang yang suka mensucikan diri. Siapa tahu di balik pohon tadi dia udah tobat pada Allah Ta'ala. Saya nggak ngerti, ya saya nggak lihat. Siapa tahu dia tobat sehingga ketika saya lihat dia lagi, dia udah diangkat jadi wali Allah. Makanya yang paling punya kesempatan untuk jadi wali itu orang-orang banyak dosa yang bertobat. Ya orang-orang banyak dosa yang bertobat. Kenapa? Bahkan di ayat yang disebutkan, ulaika, mereka adalah orang-orang yang yubadilullah, keburukan-keburukannya dirubah sama Allah jadi pahala. Allah maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Makanya kita nggak boleh putus asa dengan diri kita sendiri dan tidak boleh putus asa dengan orang lain. Karena begitu tobat diangkat jadi kekasih Allah. Begitu Ustadz kurang lebih. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Ya kalau kita dengar kalamullah ya, tidak ada yang gak indah, semuanya indah. Ayat ini apalagi, Allah menginginkan, jadi nggak ada judulnya. Allah nggak nginginin saya jadi orang baik, memang bakatnya saya jadi penjahat, bakatnya saya jadi pemabuk, bakatnya saya jadi pencuri. Allah nggak menginginkan saya jadi orang baik. Nah itu bisikan syaitan. Allah udah bilang, Allah menginginkan kalian untuk mendapatkan tobat. Jadi Allah memberikan tobat, Allah memberikan tobat. Nah makanya banyak nih kita di jalan sebetulnya dikasih kesempatan untuk bertobat. Iya, tiba-tiba dipertemukan orang yang soleh, lihat diingatkan, belum ingat gitu ya. Kemudian jalan lagi tiba-tiba kok kita terantuk sesuatu, duk kepala sakit. Ya itu dosanya terhapus.
Jalan untuk tobat banyak. Allah yang akan memberikannya. Allah Maha Pengasih, Allah lagi Maha Penyayang. Masya Begitu Allah, Ustaz, Bib. Ya, makasih karena banyak. banyak banget teman-teman Bib. Karena Ya. kadang-kadang merasa nggak pantas gitu, Ca. Iya. Nggak pantas Habib ya, merasa nggak pantas saya masuk ke masjid. Mungkin ada perasaan seperti itu, merasa merendah duluan. Dan juga minder Ustadz, Bener, karena teman-temannya juga Masya Allah. kadang suka itu, Minder, menjudge duluan. Jadinya iya. keburu minder. Jazakallah Masya Allah. Habib. Terima kasih Wa'alaikum. banyak Habib dan juga Ustadz Syam. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Habib dan juga Ustadz Syam tadi sudah membacakan Al-Quran menjawab. Insya Allah menjadi manfaat bagi kita semua ya Bu ya. Pembelajaran bagi kita semua. Langsung saja ini dia ada tausiah dari Ustadz Maulana. Ustadz. Iya, Masya Allah. Hari ini semangat sekali ya. Ustadz, Yap. ini kan bila orang sudah tua bertaubat itu kan biasa. Oh, orang tua bertobat itu udah biasa. Udah biasa, biasanya Karena 40 biasanya- tahun ya tetap itu. bertaubat. Biasanya begitu ya Nah, Ustadz ya. Nah, tapi kalau anak muda nih yang bertaubat dan rajin ibadah itu kan Masya Allah ya Ustadz ya. Wah, luar biasa. Iya kan, apalagi sekarang kan lagi ada fenomena hijrah nih Ustadz ya. Oh, Bagus, iya. Alhamdulillah semuanya jadi ikutan hijrah juga Iya. Masya Allah. Nah tapi bagaimana nih Ustadz agar mereka tuh tetap istiqomah dalam berhijrah. Karena kan kadang banyak sekali godaan-godaannya. Apalagi kalau Naik turun, nah, naik itu turun, benar naik sekali. turun. Aduh bikin kaget Oh, deh. iya. Naik turun imannya, Itu rajin benar, lagi. Ustadz. Ya gitu. Itu aku masih kayak gitu kok Ustadz. Oh enggak, saya juga. Iya, aku kan menyadarinya. Ya silakan Abah. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Mau istiqomah? Mau teguh pendirian? Mau tetap? Kan kadang-kala naik, turun. Ibu-ibu pas acara maulidan semangat. Selesai itu turun. Bulan Ramadan, ya. Setelah lebaran, gitu. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Bagaimana supaya istiqomah dalam berhijrah? Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan, hanya menyampaikan bahwa sebenarnya kita harus memperbaiki niatnya dulu. Hijrah karena apa? Karena apa? Hijrah. Kaget jadi. Karena apa? Hijrah karena buat diri sendiri. Untuk memperbaiki diri sendiri. Dia sudah mempersiapkan jawaban. Dia diam-diam, aku cek. Padahal pertanyaannya beda. Bagaimana pendapat keluarga setelah hijrah? Alhamdulillah baik dan senang. Rencana ke depannya? Ya selalu diberi istiqomah. Tepuk tangan dong. Luruskan niatnya. Apa yang kau niatkan, itu yang akan terjadi. Kemudian pahamilah dua kalimat syahadat. Pengakuan kita, persaksian kita. Tadi bagus, mudah-mudahan jadi pembelajaran besar buat kita. Kita ini hebatnya ya, ilmu yang diberikan adalah tasawuf. Wow, Ustaz Salim. Luar biasa. Pendekatan diri kepada Allah. Ibu. Ibu. Mau hebat? Mau kuat? Mau kaya? Dekati yang pemilik kekayaan. Iya gitu. Enak kalau seperti itu. Makanya perbanyak baca Quran. Tadi beberapa ayat yang dibacakan oleh Sasam kemudian dijelaskan oleh Habib tadi. Ini luar biasa. Wih ternyata mau berdialog dengan Allah. Salat. Mau Allah berdialog sama kita? Baca Quran. Seakan-akan kita berdialog dengan Allah. Ketika kita baca Quran, seakan-akan Allah memberikan peringatan buat kita. Pengajaran buat kita. Ini luar biasa loh. Makanya mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Diantaranya tingkatkan kualitas ibadah. Pelan-pelan. Ibu. Perbanyak salat sunat ya Bu. Karena salat fardu itu milik Allah. Ibadah fardu itu milik Allah. Makanya kita tambah. Kalau bisa zikir ya Bu. Tadi sudah diajarin Habib. Singkat saja. 10 kali baca salawat di pagi hari. 10 kali di sore hari. Amin. Ibu itu senang kalau sedikit-sedikit ya. Langsung dicatat. Oh
Giliran uang mau banyak-banyak. Giliran bacaan jangan panjang-panjang. Ibu, mau istiqomah? Mau. Ayo tingkatkan, kemudian kualitaskan diri, amalan ditingkatkan. Kemudian mohon maaf, cari lingkungannya, perbaiki keadaannya. Iya. Karena ini luar biasa. Terima kasih banyak anak. Tadi Habib sudah merubah ya, bukan anak jalanan lagi. Tapi apa tadi Habib? Saudara. Saudara kita. Saudara kita. Jadi saudara-saudara kita. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Maulana, ini berarti kita perlu tahu dulu ya Ustadz ya, yang supaya Ya. kita istiqomah ini kita lulusin dulu niatnya memang karena Niatnya Allah dulu ya Ustadz. karena Allah dulu. Dan ini Masya Allah Ustadz ini juga luar biasa, kita bergaul dengan orang-orang soleh ini Masya Allah sekali, sangat berpengaruh ya Ustadz. Terima kasih banyak, luar biasa Masya Allah. Ya. Ustadz Maulana silakan Ya. duduk kembali. Bu, mau masuk surga enggak? Mau ya Bu? Biar apa dulu Bu, lurusin niatnya, Masya Allah. Nah ini kita sebelum lanjut ke tausiah berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Ustadz Halim dan juga teman-teman. Mohon izin Saudara-saudara Ustadz, kita. saudara-saudara kita. Silakan, Ustadz Halim. Silakan Ustadz Halim ke tengah bersama saya. Ya, tadi aku masih ingat ini Mas Acil, terus ada Mas Septa ya. Satu lagi Mas Teguh, Masya Allah. Nah Ustadz, ini kan di awal tadi kita udah tahu ya semuanya, penonton di rumah juga udah tahu bahwa bagaimana perjuangannya Ustadz Halim, pendekatan semuanya terhadap saudara-saudara kita dan bagaimana berdakwahnya, caranya, perjuangannya, susahnya. Nah ini tuh sebenarnya bagaimana sih pendekatannya awalnya bisa terjalin dakwah ini nih Ustadz? Jadi konsep pertama itu persahabatannya. Ketika kita mendatangi mereka dengan ketulusan sebagai sahabat, ada dialog. Menjadi konseling, jadi kita menjadi tempat curhat bagi mereka. Lalu juga kesadaran mereka akan tumbuh ketika yang hadir sebagai sahabat adalah orang yang dia anggap dia hormati. Makanya saya membuka peluang di jamaah pengajian saya itu membuka relawan dari berbagai profesi. Ya. Ada dokter, ada tentara, ada polisi, ada pengacara. Mereka mengaji mereka sehingga menjadi konseling juga. Iya. Terjadi konseling, ada dialog gitu. Semua profesi Iya, ya Ustadz ya. Masya akhirnya Allah. ngasih lapangan pekerjaan. Ada yang jadi barista, ada yang buka tambal ban, ada yang bikin sablon. Yang tadinya nato, kita ubah jadi nyablon, bikin kaos mereka. Masya Allah, luar biasa. Jadi jiwa seninya tetap tersalurkan ya Ustadz ya. Betul, Nah Ustadz, itu ini kita persahabatan. pengen tahu dong Ustadz, ini zaman di rumah juga pengen tahu, ini bagaimana tips and triknya pendekatan untuk berdakwah ini? Tadi seperti yang saya singgung di awal, Heeh. saat pertama harus ustadz yang biasa ngopi. Iya betul. Dan murah kok mendekati anak pang dan jalanan itu. Kalau misalnya mereka 15, cukup gelasnya 3. Kita rame-rame ngopinya. Nah ini mungkin Mas Acil ya bisa jawab juga. Ini apa sih sebenarnya yang membuat Mas Acil atau Mas Teguh sama Mas Septa juga boleh jawab yang membuat tertarik hijrah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acil, asli saya dari Bukit Tinggi. Ih Masya Allah sekampung kita Mas Acil. Sekampung. Saya orang Padang juga, Bukit Tinggi lagi. Jangan-jangan ada hubungan keluarga nih. Masya Allah. Iya, yang membuat tertarik hijrah ya. Yang membuat tertarik hijrah tuh mungkin kalau saya sendiri sih mikirnya nggak selamanya kita ini begini terus. Kita juga butuh perubahan. Jadi kita butuh jalan pulang, peta jalan pulang. Peta jalan pulang kita kepada Allah dan peta jalan pulang kita kepada keluarga. Dan satu lagi buat nunjukin juga ke orang yang sudah berpikiran negatif kepada kita ya kan. Mungkin banyak nih yang ibu-ibu apa bapak-bapak heran ngelihat orang-orang bertato seperti kami ini masuk ke masjid. Ya Bu ya, mungkin ya. Tapi lebih heran lagi Bu, nggak usah heran kalau sekarang ngelihat orang yang bertato ke masjid. Tapi heranlah ngelihat orang yang tidak bertato dia tidak ke masjid. Masya Allah luar biasa. That's right. Masya Allah. Terima kasih Mas Acil. Iya, Ya sama-sama, berikutnya Kak Mas Cia. Teguh mungkin bisa jawab.
Ini bagaimana sih Mas, ini kan tadi yang dibilang sama Mas Acil juga bahwa banyak ya negatif, omongan negatif ya kan dari orang-orang tentang orang-orang bertato misalnya. Nah itu gimana menghadapinya Mas? Pasti kan banyak banget nih Mas, udah kayaknya udah ngelewatin semuanya. Gimana tuh Mas Teguh? Ya kalau orang berpikir negatif kepada saya cuma doain aja kepada dia gitu biar bisa diberi Hidayah apa sama namanya Allah ya. pengertian gitu kan dan bisa apa namanya ya berdoa aja kepada Allah biar bisa istiqomah saya juga kan. Jadi dia bisa tahu gitu kalau saya itu emang benar-benar niat untuk hijrah gitu. Karena ya. Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Teguh. Dan terakhir nih, nah ini pernah nggak sih Mas Septa dianggap ikut-ikutan hijrahnya? Kalau itu pernah, cuma ya kita anggap ya udah sih biarin aja, kagak pernah didengerin gitu. Udah banyak yang ngomong begitu. Lu udah diajarin apaan aja sama Ustadz, lu udah diajarin bikin ini Iya, gitu. iya. Cuman udah saya anggapnya udah biarin aja, nggak saya dengerin gitu. Jadi nggak dibales ya, emang Nggak. ya udah nggak digubris, udah Iya. terserah kalian mau bilang apa, yang penting ya ini udah niat gue, jalan gue untuk mau berubah di jalan Allah ya. Masya Allah. Ya, kadang orang menganggap gini, dengan tampang yang menyeramkan, bahkan ada yang tubuhnya itu semua bertato. Iya Ustadz. Tetapi ini padahal mereka itu hatinya itu Hello Kitty. Wow. Hello Kitty. Jadi kadang orang nggak paham itu. Hanya ngelihatnya tato yang di sekujur tubuh, tapi hatinya tidak dia mampu untuk melihatnya. Masya Allah. Dan yang melihat hatinya cuma yang mampu itu cuma Allah ya Ustadz ya. Iya. Ini kelihatan ini dari tampang-tampangnya emang Hello Kitty kayak hatinya. Masya Allah. Luar biasa, tepuk tangan dong Ibu. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Halim atas kehadirannya juga ke sini. Ini benar-benar membawa inspirasi sekali terutama buat anak-anak milenial zaman sekarang. Ya insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan manfaat pembelajaran bagi kita semua ya. Dan jangan menjudge orang dari covernya saja. Terima kasih banyak Ustadz dan juga saudara-saudara kita. Mas semuanya silakan duduk kembali. Bu! Senang gak Bu? Senang. Langsung saja ini dia muhasabah diri dari Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Satu pembelajaran besar buat kita. Untuk bertaubat. Itu tidak semudah yang kita kira. Godaan, gangguan, bahkan bisa jadi cacian, cibiran. Bahkan bisa jadi hinaan, bahkan disepelekan. Bahkan bisa jadi diragukan tentang tobat-tobat kita. Saudara-saudara kita hari ini memberikan pembelajaran yang luar biasa pada diri kita pada pagi hari ini. Ketahuilah, Allah masih membuka pintu tobat buat kita. Ketika orang sadar punya dosa, justru itu adalah pintu tobat lagi dibuka oleh Allah. Yang bahaya jikalau kita menyangka bahwa kita tidak punya dosa dan kita menganggap diri kita suci. Sehingga timbullah kesombongan pada diri kita. Sehingga menganggap orang lain hina dibanding diri kita. Saya tahu ada sosok ibu yang senantiasa mendoakan kita. Nun jauh di sana ada doa orang tua yang mendoakan anak-anaknya. Mungkin di tengah malam ibunda mendoakan kita. Ya Allah, ya Allah, tuntunlah anak-anakku. Tuntunlah anak-anakku ya Allah. Jadikanlah anakku anak yang soleh. Jadikanlah anak-anakku yang soleh ya Allah. Dan ketahuilah, bisa jadi ada doa dari lubuk hati saudara-saudara kita yang mendoakan orang tuanya. Ibu di mana? Ibu ada di mana? Panggil. Panggil ibu. Panggil orang tua kita. Ibu lagi nonton. Coba. Panggil apa? Mama, bunda, ibu. Panggil apa?
Ibu, 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 aku sayang ibu. aku sayang ibu. Rindu bersama dengan ibu. Rindu bersama ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Coba minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti ataupun lukai. Ya Coba Allah. siapa yang di rumah lagi nonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya minta maaf kepada ibu saya bahwa selama ini saya selalu membuat susah dan belum pernah membuat senang. Semoga di hijrahnya saya ini ibu merasa bangga, merasa senang. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat. Coba. Ibu di mana? Ibu di kampung. Di kampung. Mau nggak membahagiakan ibu? Insyaallah. Mau. Ustaz, mau. Coba ucapkan terima kasih kepada guru Ustadz Halim. Pak Ustadz, terima kasih banyak selama ini udah ngajarkan saya semuanya. Mohon doanya biar istiqomah. Iya. Coba peluk. Tepuk tangan dulu semua. Semoga Ustadz Halim dipanjangkan umurnya, dikuatkan dan diberikan kesabaran untuk bisa berdakwah, untuk bisa menyebarkan, untuk bisa menuntun dan mengingatkan orang-orang. Makasih banyak Ustadz Halim yang luar biasa. Buat kita, ayo. Orang yang baik itu adalah orang yang menyadari akan dirinya. Coba. Aca, Ya Ustadz. doakan anak-anak dan keluarga supaya bisa hijrah bareng-bareng Aca kepada suami tercinta, anak-anak. Ya buat suami aku, buat Desta dan juga buat anak-anak aku, Megumi, Mishka dan Miguel. Mudah-mudahan kita bisa selalu berada di jalan Allah. Amin. Dan kita bisa dalam keluarga yang berada dalam keislaman yang kokoh. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.